Cek. Bapak dan Ibu semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 15 menit. Kita mulai Zoom kita, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala dan Guru TK se-Kota Surabaya, baik TK negeri maupun TK swasta, teman-teman dari Dinas Pendidikan, ada Bu Heni, ada Pak Anton, ada Bu Hilda, ada Mbak Sriza, dan juga yang lain yang sangat saya hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa bertemu dari ruang meeting Zoom. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Munaiyah dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sehari-hari saya ada di bidang sekolah dasar, ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu semuanya selama ini sangat familiar dengan Pak Sofyan, dengan Bu Hilda, dengan Pak Anton, dengan teman-teman di bidang PDKUP yang lain lah. Kami di bidang SD itu kakak penjenengan, ya. Dan kita semuanya ini kita satu keluarga, nggih, keluarga di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dalam pertemuan ini, Bapak dan Ibu, pertemuan ini sengaja kami adakan, kami lakukan, Bapak dan Ibu, agar Bapak dan Ibu memahami ketentuan-ketentuan yang ada dalam PPDB Kota Surabaya tahun pelajaran 2022-2023, khususnya untuk jenjang SD, karena kami tahu yang sangat akrab, familiar dengan orang tua siswa calon peserta didik SD adalah penjenengan semuanya yang ada di Taman Kanak-Kanak. Jadi nanti dengan sosialisasi ini kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan informasi-informasi penting kepada orang tua yang anaknya akan masuk ke SD negeri di Kota Surabaya. Begitu, nggih? Baik, monggo Mas Riza, kita mulai. Sebentar, nggih, Bapak dan Ibu, mohon izin. Jadi Bapak dan Ibu, untuk PPDB Kota Surabaya tahun pelajaran 2022-2023, kita menggunakan acuan atau ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2021. Jadi untuk ketentuan PPDB tahun pelajaran 2022-2023 itu sama dengan ketentuan yang ada di tahun pelajaran kemarin, ya, 2021-2022. Mas Riza, slide yang nomor 2, oke, baik. Dari peraturan menteri tersebut, Bapak dan Ibu semuanya, kami jabarkan ke dalam peraturan wali kota nomor 37 tahun 2022. Di dalam perwali nomor 37 tahun 2022 ini, Bapak dan Ibu, mengatur PPDB jenjang TK, SD, dan SMP, tapi khusus untuk sekolah negeri. Namun untuk Namun untuk Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini berlaku untuk semuanya, ya, baik sekolah negeri maupun swasta, mulai dari jenjang TK sampai dengan SMA dan sederajat, ya. Jadi ini sekedar untuk diketahui dasar kita dalam membuat ketentuan PPDB itu ada di Peraturan Menteri dan Peraturan Wali Kota Surabaya. Oke, lanjut. Next, oke. Untuk PPDB negeri, PPDB jenjang TK negeri, Bapak dan Ibu,
yang diatur adalah untuk TK negeri yang ada di Kota Surabaya, berarti untuk TK Negeri Pembina 1 dan TK Negeri Pembina 2. Ini hanya sekedar supaya Bapak Ibu mengetahui ya, cukup untuk mengetahui saja. Lanjut. Nah, untuk tanggal-tanggalnya PPDB jenjang TK dimulai tanggal 1 Juni sampai 8 Juni nanti untuk pendaftaran. Semuanya seperti ini, ada tahap-tahapannya sampai dengan pemenuhan final, pengumuman final tanggal 16 Juni tahun 2022. Jadi sekali lagi ini barangkali nanti Bapak Ibu ada teman, tetangga yang putra-putrinya mau masuk ke TK Negeri Pembina, baik 1 maupun 2, ini adalah timeline waktu-waktu pendaftaran dan pengumumannya. Cukup? Lanjut? Oh ya, maaf. Untuk informasi lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa akses di ppdbtk.surabaya.go.id/ ya. Jadi nanti informasi-informasi secara menyeluruh, mendetail bisa dilihat di web Dinas Pendidikan. Oke, lanjut. Nah, kita akan lebih banyak berbicara untuk berdiskusi untuk PPDB jenjang SD ya Bapak dan Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, siswa Bapak dan Ibu yang telah yang telah menyelesaikan pendidikannya di kelompok B, yang usianya sudah hampir 7 tahun atau 6 tahun lebih, itu akan masuk ke SD. Dan orang tua siswa itu familiarnya, akrabnya adalah dengan penyenengan semuanya, guru-guru TK-nya yang sudah membimbing anak-anak selama 1 sampai 2 tahun. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu mohon Bapak Ibu juga memahami aturan-aturan ini dan nanti selanjutnya bisa menyampaikan ke orang tua siswa. Pertama, Bapak dan Ibu, dalam pasal 5 Perwali nomor 37 tahun 2022, persyaratan umum calon peserta didik sekolah dasar usianya 7 tahun wajib diprioritaskan. Jadi usia 7 tahun wajib diterima. Kemudian usia 6 tahun dapat mengikuti apabila kelas belum terpenuhi. Jadi usia 6 tahun dapat diterima jika masih ada kuota. Usia 5 tahun lebih 6 bulan, 6 tahun lebih 5 tahun lebih 6 bulan, sampai dengan 5 tahun 11 bulan harus memiliki surat rekomendasi dari psikolog profesional yang menyatakan bahwa siswa telah memiliki kesiapan untuk mengikuti pembelajaran di tingkat SD. Tentu saja jika masih ada kuota di sekolah itu, gitulah. Jadi yang pertama pendaftar akan di-ranking berdasarkan usia. Usia yang paling tinggi dari pendaftar itu siapa saja, sistem akan membaca secara otomatis sampai dengan usia 6 tahun. Jika usia paling atas sampai 6 tahun itu masih ada sisa, kemudian ada siswa yang usianya kurang dari 6 tahun, bisa 5 tahun 6 bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan, sekolah dapat menerima asal yang bersangkutan melampirkan surat rekomendasi dari psikolog profesional. Kemudian Bapak dan Ibu, pada pasal 22 menjelaskan tentang kuota dari masing-masing jalur penerimaan peserta didik jenjang sekolah dasar. Yang pertama adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini ada mitra warga dan siswa inklusi, siswa dengan penyandang disabilitas dengan kuota minimal 15%, paling sedikit 15%. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua, maksimal 5%, paling banyak 5%, dan jalur zonasi
minimal 70% atau paling sedikit 70% gitu nggih. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah jalur afirmasi inklusi. Jadi ini diperuntukkan untuk anak-anak penyandang disabilitas. Apakah itu slow learner, apakah itu dia tunagrahita, apakah itu dia tunadaksa, dan seterusnya. Mereka dapat melakukan pendaftaran di jalur afirmasi ini ke sekolah inklusi terdekat yang telah ditentukan dalam sistem PPDB. Jadi nanti Bapak dan Ibu pada saat mendaftar jalur afirmasi, inklusi, maka yang muncul adalah sekolah-sekolah negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Itu di Surabaya ada 50 sekolah. Nah, sekolah mana yang akan dipilih? Yang dipilih adalah sekolah inklusi yang terdekat dengan siswa, sesuai dengan kartu keluarga. Pendaftaran jalur afirmasi inklusi ini, pendaftar harus menyertakan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru tersebut penyandang disabilitas. Lanjut. Selanjutnya, dalam pasal 14 dijelaskan tentang PPDB jalur afirmasi mitra warga. Pendaftaran sesuai dengan sekolah dasar negeri terdekat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang sudah terverifikasi secara online. Jadi nanti Bapak dan Ibu, pendaftar itu harus menuliskan NIK. Pada saat mendaftar, menuliskan NIK dari calon peserta didik atau CPDB, maka sistem akan membaca NIK tersebut termasuk siswa mitra warga atau bukan. Jika NIK, jika peserta didik bukan termasuk mitra warga, maka tidak dapat mengikuti pendaftaran di jalur afirmasi mitra warga ini. Aplikasi PPDB Dinas Pendidikan ini telah terkoneksi dengan aplikasi CMBR yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Jadi, masyarakat atau orang-orang itu termasuk mitra warga atau bukan, itu datanya ada di aplikasi CMBR. Jadi nanti dengan menuliskan NIK akan secara otomatis terdeteksi seseorang tersebut termasuk mitra warga atau bukan. Selanjutnya, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dijelaskan pada pasal 20 Perwali nomor 37 tahun 2022 bahwa pendaftaran juga dilakukan secara online, sedangkan dokumen yang harus diupload ya, karena ini online tidak ada dokumen yang diserahkan ke dinas atau ke sekolah. Dokumen yang harus diupload pada sistem PPDB adalah surat keputusan pindah tugas atau dokumen lain yang sejenis. Kemudian kartu keluarga, tanda bukti pendataan penduduk non-permanen, karena kalau perpindahan tugas itu kan berarti yang bersangkutan bukan orang Surabaya ya. Mereka-mereka itu bisa termasuk ASN dari departemen-departemen yang ada di Indonesia, bisa juga dari keluarga TNI maupun Polri, bisa juga dari karyawan BUMN ya. Nah, yang harus disertakan adalah pendataan penduduk non-permanen. Pendataan penduduk tanda bukti pendataan penduduk non permanen ini tidak perlu mengurus langsung datang ke Dispenduk, tetapi orang tua siswa silakan masuk ke aplikasi Dispenduk yang namanya
Kunta Dewa, ya, aplikasinya namanya Kunta Dewa. Nah, kemudian yang harus disertakan juga adalah akte kelahiran dari CPDB. Pendaftar memilih satu sekolah melalui sistem secara mandiri sesuai dengan zonasi. Jadi meskipun ini perpindahan tugas, pendaftar juga memilih sekolah berdasarkan zonasi. Ya. Kemudian seleksi akan dilakukan berdasarkan usia. Jadi kalau ini tadi kan perpindahan tugas ini kan maksimal 5%. 5% dari pagu. Nah, ternyata yang perpindahan tugas orang tua itu banyak, melebihi pagu, maka nanti sistem akan memilih siswa dengan usia yang paling tinggi sampai dengan terpenuhinya pagu yang ada. Seleksi berdasarkan usia, jika ada kesamaan usia akan diprioritaskan kepada alamat jarak tempat tinggal yang lebih dekat dengan sekolah. Ada azan ya Bapak dan Ibu, mohon izin. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf sudah selesai azannya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, apabila anak-anak telah mendaftar dan pada waktu pengumuman dinyatakan diterima, maka harus melakukan daftar ulang. Jika tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Lanjut. Berikutnya adalah jalur zonasi. Ya. Nah, jalur zonasi dijelaskan pada pasal 20 bahwa CPDB mendaftar dan memilih satu sekolah sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan melalui sistem PPDB online. Seleksi berdasarkan usia. Jadi untuk CPDB SD ini, Bapak dan Ibu, yang diterima itu urutannya adalah usia. Siswa dengan usia 7 tahun lebih, 7 tahun ke atas, akan mendapatkan skor 10, usia 6 tahun 7 bulan, sampai dengan 6 tahun 11 bulan mendapatkan skor 8, usia 6 tahun sampai dengan 6 tahun 6 bulan mendapatkan skor 6, usia 5 tahun 6 bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan mendapatkan skor 4 plus surat keterangan dari psikolog profesional. Hitungan usia ini per 1 Juli 2022 ya. Jadi batas perhitungannya adalah waktu PPDB yaitu 1 Juli 2022. Apabila terdapat kesamaan usia, maka prioritas yang diberikan kepada yang mendaftar terlebih dahulu. Apabila setelah pengumuman dan daftar ulang pada zonasi tingkat kelurahan kuota masih belum terpenuhi di satu sekolah,
dan calon peserta didik baru di tingkat kelurahan telah habis, artinya sudah mendapat sekolah semua, maka dibuka menjadi zonasi tingkat kecamatan. Calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan belum diterima di zonasi tingkat kelurahan, maka calon peserta didik baru dapat mendaftar ke sekolah terdekat sesuai zonasi tingkat kecamatan dengan alamat rumah, tempat tinggal, atau domisili yang masih memiliki sisa kuota dan akan dilakukan seleksi ulang. Apabila setelah pengumuman dan daftar ulang pada zonasi tingkat kecamatan dan masih terdapat sisa alokasi kuota di satu sekolah, maka ketentuan zonasi akan dibuka menjadi tingkat daerah atau kota dan akan dilakukan seleksi ulang. Nah, dalam hal sekolah terdekat dengan alamat tempat tinggal di luar zonasi, maka peserta didik dapat difasilitasi untuk dapat mendaftar di sekolah tersebut. Jadi artinya begini, Bapak dan Ibu, pada waktu pendaftaran, calon peserta didik akan memasukkan NIK. Dengan memasukkan NIK itu akan terbaca peserta didik ini alamatnya masuk ke kelurahan mana. Maka yang muncul adalah sekolah-sekolah yang ada di kelurahan tersebut. Namun, jika ada sekolah yang di luar kelurahan itu dan jaraknya dekat dengan tempat tinggal, maka sekolah itu juga akan muncul. Sekolah akan muncul sebagai pilihan, ya. Itu menjelaskan poin yang terakhir ini. Dalam hal sekolah terdekat dari alamat tempat tinggal berada di luar zonasi, maka peserta didik tetap dapat difasilitasi untuk mendaftar ke sekolah tersebut. Jadi sekolah yang muncul pada saat siswa mendaftar adalah yang pertama sekolah terdekat. Yang pertama adalah sekolah terdekat, kemudian sekolah-sekolah lain yang ada di kelurahan tersebut. Kelurahan sesuai dengan tempat tinggal peserta didik, CPDB maksud saya. Lanjut. Nah, ini adalah tanggal-tanggal untuk pelaksanaan CPDB Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu dapat membuka di website lebih jelasnya lagi. Nanti Bapak dan Ibu bisa membuka di website Dinas Pendidikan dengan alamat ppdbsd.surabaya.go.id. Minggu depan, hari Senin besok ya, tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 25 selama 3 hari adalah pendaftaran untuk jalur afirmasi mitra warga dan inklusi. Ya, jadi ada waktu sekitar 3 hari untuk mendaftar bagi masyarakat yang MBR yang termasuk mitra warga dan juga anak-anak penyandang disabilitas dapat memilih sekolah inklusi yang ada di kecamatan tersebut. Setiap kecamatan ada sekolah inklusi, ada yang 1 sekolah, ada yang 2 sekolah, mana yang terdekat dengan tempat tinggal, dengan kakak, itu yang bisa dipilih. Karena sistem pendaftaran ini secara online, pada saat pendaftaran sekaligus dilakukan verifikasi, kemudian tanggal 26 adalah pengumumannya, tanggal 26 sampai dengan 27 melakukan pendaftaran ulang, melakukan daftar ulang. Jika pada saat daftar ulang ini orang tua tidak bisa melakukan daftar ulang, maka bisa datang ke sekolah untuk dibantu daftar ulang secara
online. Jadi orang tua melakukan daftar ulang secara offline, nanti pihak sekolah yang akan membantu melakukan daftar ulang secara online-nya. Kemudian PPDB jalur perpindahan tugas orang tua sama dimulai Senin besok ya, dimulai Senin besok, diberikan waktu selama 2 hari saja, karena insya Allah untuk yang ini tidak banyak ya. Kemudian sekaligus tanggal 23 dan 24 ini dilakukan verifikasi, pengumumannya tanggal 25 dan daftar ulang tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 Mei. Sama jika orang tua mengalami kesulitan dalam melakukan daftar ulang, silakan datang ke sekolah, nanti akan dibantu melakukan daftar ulang. Kemudian yang paling banyak Bapak dan Ibu, yang paling banyak, yang paling ramai itu biasanya PPDB jalur zonasi. PPDB jalur zonasi akan dimulai tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 9 Juni. Jadi ada waktu 3 hari bagi orang tua CPDB untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini Bapak dan Ibu sama langsung dilakukan verifikasi, kemudian pengumuman tanggal 10 Juni, daftar ulang tanggal 10 sampai dengan tanggal 11. Di sini karena ini zonasi, ada pemenuhan kuota. Pemenuhan kuota ini karena ada kemungkinan pada waktu daftar ulang ini ada CPDB yang tidak melakukan daftar ulang. Kemudian untuk itu siswa yang sebelumnya tidak diterima maka bisa diterima. Kemudian ada pemenuhan kuota untuk daftar ulang. Nah, Bapak dan Ibu, kami punya pengalaman di Dinas Pendidikan, pengalaman yang tidak baik ya, dan ada hubungannya dengan lembaga TK. Tahun kemarin kami menemui ada kasus guru TK datang ke kami dari pihak sekolah, datang ke kami membawa berkas titipan dari orang tua, dan ironisnya dari pihak sekolah tersebut tidak tahu kapan waktunya pendaftaran PPDB. Jadi anaknya tidak didaftarkan Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu dengan adanya sosialisasi ini dan juga nanti Bapak dan Ibu membaca kembali, mempelajari kembali apa yang ada di website Dinas Pendidikan, harapannya kasus yang seperti itu tahun ini tidak terjadi lagi. Orang tua yang tidak mendaftar ya, tidak mendaftar pada saat tanggal 7 sampai dengan tanggal 9, itu tidak akan bisa mengikuti ini ya. Jadi kasus yang pertama waktu itu ada yang sekolah atau orang tua tidak tahu waktunya pendaftaran sehingga tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke sekolah negeri. Yang kedua, ada CPDB yang mendaftar tetapi tidak menginginkan sekolah-sekolah yang muncul di aplikasi. Terus akhirnya mereka tidak mendaftar. Jadi pada waktu mencoba mendaftar, muncul nama-nama sekolah, terus orang tua itu bilang, saya nggak mau masuk ke sekolah ini, saya daftar nanti saja pada saat zonasi wilayah kecamatan. Waktu itu seperti itu mengakunya. Nah, tolong Bapak dan Ibu difahamkan ke orang tua siswa, kami juga menitipkan juga ke pihak kelurahan, pihak kecamatan, bahwa zonasi tingkat kecamatan itu diperuntukkan bagi CPDB yang telah mendaftar di jalur zonasi tetapi belum tidak diterima, yang setelah mendaftar di jalur zonasi kelurahan tetapi tidak diterima di zonasi kelurahan karena kuotanya sudah penuh. Nah ya, jadi tidak bisa misalnya mengincar sekolah tertentu kemudian tidak mendaftar pada saat zonasi kelurahan.
Jika di zonasi kelurahan ini tidak mendaftar, maka kesempatan untuk masuk ke SD negeri di Kota Surabaya itu sudah tidak ada. Dan pada waktu zonasi tingkat kecamatan, itu tidak semua SD negeri dibuka. Zonasi tingkat kecamatan, pilihannya adalah SD-SD negeri yang masih belum terpenuhi kuotanya. Ya, ini tolong dipahami bersama. Ya, jadi dua tadi poinnya ya. Satu, jika CPDB tidak mendaftar di zonasi kelurahan, zonasi yang awal ini tanggal 7 sampai 9, maka CPDB itu tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti zonasi di tingkat wilayah maupun tingkat kota. Kemudian yang kedua, zonasi tingkat kecamatan dan tingkat kota hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah SD negeri di Kota Surabaya yang pagunya atau kuotanya belum terpenuhi. Nah, saya ulangi sudah 2 kali nggih. Nah, karena kemarin memang betul-betul ada kasus seperti itu dan ya sudah bagaimanapun karena memang ketentuannya seperti itu akhirnya kami rayu bersama-sama, kami merayu orang tuanya untuk bisa legowo, tidak masuk ke sekolah negeri tetapi masuk ke sekolah swasta. Kami juga kasihan karena gurunya merasa sangat berdosa ya, merasa sangat bersalah atas kekhilaafannya itu. Nah, Bapak dan Ibu, mohon hal-hal seperti ini diperhatikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti Bapak dan Ibu di menu PPDB Kota Surabaya ini di websitenya itu ada PPDB SD dan ada PPDB SMP. Nah, untuk PPDB SD memang pada saat sosialisasi ini kami tekankan sekali karena kita sama-sama punya kepentingan. Bapak Ibu kepentingannya adalah anak didiknya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami yang di bidang SD jika tersosialisasikan dengan baik, maka nanti pelaksanaan PPDB itu akan berjalan dengan lancar. Masyarakat terlayani dengan baik, itu kepentingan kami. Sedangkan untuk PPDB SMP, saya rasa Bapak dan Ibu juga sangat perlu untuk paham, untuk mengetahui, karena kita semua sebagai keluarga dinas pendidikan, saya yakin panjenengan juga punya tetangga, saudara gitu, kalau sudah guru, kepala sekolah itu dianggap paham semuanya, maka nanti juga mohon bantuan disampaikan ke masyarakat terkait PPDB di Kota Surabaya ini. Lanjut Mas ke SMP. Langsung ke jadwalnya Mas yang terakhir. Lanjut. Jadi untuk jalur PPDB tingkat SMP itu jalurnya sama dengan SD, bedanya SMP itu ada jalur prestasi ya, baik prestasi akademis maupun prestasi perlombaan. Websitenya sama ppdb.surabaya.go.id. Nanti Bapak Ibu buka di sini sudah ada jadwal dari masing-masing jalur itu kapan, ketentuannya apa, penjelasan umumnya seperti apa, semuanya sudah jelas, insya Allah. Kemudian untuk yang SMP ini yang penting kita ketahui sudah mulai jalan saat ini Bapak dan Ibu, yaitu pada tahap validasi data. Nah, validasi data ini adalah merupakan kewajiban bagi semua CPDB SMP negeri di Kota Surabaya. Jadi kalau tidak melakukan validasi juga nanti tidak akan bisa mengikuti pendaftaran di SMP negeri Kota Surabaya. Jalurnya sama, afirmasi ini ada afirmasi inklusi dan juga afirmasi mitra warga.
yang akan dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Kemudian pendaftaran sekaligus verifikasinya, kemudian pengumumannya tanggal 16 sama daftar ulangnya tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 Juni. Kemudian untuk PPDB perpindahan tugas orang tua yang SMP dimulai tanggal 14 sampai dengan 15 Juni, pendaftaran dan verifikasi di tanggal yang sama karena online, karena pakai sistem maksud saya. Kemudian pengumuman tanggal 16 Juni, daftar ulangnya tanggal 16 sampai dengan 17 Juni. Untuk jalur prestasi, baik itu prestasi nilai rapot maupun prestasi perlombaan, dimulai tanggal 16 sampai 20 Juni dan pengumumannya tanggal 23 Juni. Untuk CPDB Yonasi ya, CPDB Yonasi Bapak dan Ibu, ini biasanya peminatnya paling banyak. Untuk SMP afirmasi ini persentasenya sama, minimal 15% untuk dua afirmasi ini, baik inklusi maupun mitra warga. Perpindahan tugas orang tua maksimal 5%, untuk prestasi nilai rapot maksimal minimal 30%, sedangkan untuk zonasi minimal 50%. Nah, zonasi yang SMP ini pendaftarannya tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2022. Demikian Bapak dan Ibu untuk hal-hal yang terkait PPDB di Kota Surabaya untuk sekolah negeri, baik itu jenjang TK, SD maupun SMP. Kemudian kami juga memberikan layanan untuk pengaduan dan pertanyaan ya, pengaduan dari masyarakat maupun pertanyaan-pertanyaan, maka nanti bisa menghubungi melalui WA, bisa melalui IG, bisa juga dengan Twitter maupun email yang ada di Dinas Pendidikan ya. Jadi monggo ini bisa Bapak Ibu foto ya. Bantuan ini juga ada di PPDB Kota Surabaya ya. Jadi Bapak dan Ibu buka saja PPDB Surabaya 2022, atau kalau mau fokus di SD ppdb surabaya.net itu juga sudah muncul ya. Nanti monggo ada nomor HP-nya, ada emailnya, ada IG-nya, ada Twitter, bisa juga bersurat. Tapi kalau bersurat mungkin agak lama. Kalau yang 4 moda layanan ini insya Allah teman-teman standby 24 jam ya, setiap hari, sudah mulai dari 2 minggu yang lalu ya, mulai tanggal 17 itu ya. Saya rasa itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait hal-hal yang berhubungan dengan PPDB. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya lihat di kolom chat tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya. Amin, sukses selalu. Terima kasih dari TK Banyu Urip. Domisili apa tidak berlaku lagi? Mboten nggih. Jadi nanti PPDB ini berbasis KK nih Bapak dan Ibu ya, berbasis kartu keluarga. Oke, ditayangkan YouTube. Untuk sosialisasi ini tidak ditayangkan di YouTube Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu pada saat membuka web PPDB semua ketentuan ada. Jadi semua yang kami sampaikan dari slide tadi adalah mengambil dari websitenya Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu membuka saja PPDB Surabaya 2022, ada seluruh penjelasannya ada di sana ya. Oke, kemudian ada pertanyaan, jika CPDB mendaftar di zona kelurahan dan diterima, tetapi karena ingin masuk zona kecamatan tidak bisa. Tadi sudah saya jelaskan ya, zona kecamatan hanya diperuntukkan bagi CPDB yang telah mendaftar di zona kelurahan dan belum dan tidak diterima. Ya, jadi kalau misalnya saya diterima nih di sekolah B, saya nggak suka sekolahnya, saya nggak daftar ulang,
saya masuk aja zona kecamatan, tidak bisa, nggih. Jadi otomatis gugur seperti itu. Oke. Oke. Saya rasa ada pertanyaan, adakah yang ini? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand, kita masih punya waktu 10 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan, oke. Baik, ada Bu Novika Kusumawati, ya. Silakan Ibu. Iya. Oke. Maaf Ibu, kamera saya off karena saya lagi bersih-bersih TK juga ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Yes. Ibu, ini saya ada apa ya? Saya kemarin dimintain bantuan oleh tetangga sekolah. Kebetulan beliau MBR, ada anak yang dirawat oleh neneknya saja, nenek dari pihak ayah. Orang tuanya nggak tahu kemana. Jadi anak ini usianya sudah 8 tahun lebih, Bu. Ya. Beliaunya ingin cucunya sekolah di negeri saja karena secara finansial memang tidak memungkinkan untuk sekolah di swasta. Tapi sayangnya anaknya belum terdaftar di KK, Ibu, belum punya akte juga. Bagaimana Ibu? Saya kasihan gitu loh. Ini sedang OTW kami bantu proses untuk kepengurusan aktenya, tapi kami mengkhawatirkan nanti pada waktu pendaftaran belum selesai atau gimana gitu loh. Kemarin sudah masuk di Ningmindu, sudah diproses, tinggal menunggu verifikasi dan diminta surat keterangan RT RW bahwa anak ini belum masuk KK keluarganya begitu, dan ini sudah jadi tinggal upload, tapi saya khawatir pada waktunya nanti itu belum selesai begitu Bu. Mohon kebijakan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Novika, langsung saya jawab ya. Jadi gini Bu, untuk itu maksudnya masuk kakak itu kakak neneknya ya Ibu? Kakak neneknya apa kakak ayah ibunya? Ibu Novika, oke. Untuk mau dimasukkan ke kakak neneknya Ibu. Oke, baik. Gini Bu, oke, baik. Jadi saya jawab langsung saja. Nanti begini Bu, sampaikan ke orang tuanya. Jadi ini kan kalau masih proses seperti itu kan berarti otomatis tidak bisa ya Ibu ya. Karena itu juga tidak satu kakak dengan orang tuanya ya. Kemudian nanti sampaikan ke nenek dari Ananda ini. Nanti Ibu bisa hubungi teman-teman, bisa ke saya, Bu Heni, atau Pak Anton, atau Bu Hilda ya, teman-teman dinas silahkan. Nanti kami bantu masuk ke SD swasta yang juga menerima dana BOS dan Popda, akan gratis, ya Ibu ya. Jadi nanti tetap, jadi sekolah gratis itu tidak hanya sekolah SD negeri, SD swasta juga gratis, karena banyak sekolah swasta itu Ibu yang menerima dana BOS dan Popda wajib menggratiskan untuk siswa MBR. Nah ini kan Ananda ini kan MBR, cuma terkendala belum masuk KK, jadi nanti proses pengurusan itu sambil berjalan, nanti masuk KK, kemudian langsung didaftarkan di CMBR, nah nanti masuk sekolahnya ke sekolah swasta. Kalau kasus yang seperti Ibu sampaikan, tidak bisa mendaftar di sekolah negeri Bu. Tapi pada prinsipnya adalah nanti yang penting sekolahnya gratis. Kuncinya kan itu Bu. Ananda tetap sekolah dan sekolahnya gratis. Kami yang akan mengawal ya. Kami yang akan mengawal. Begitu ya Bu ya. Nanti neneknya diberitahu pelan-pelan. Jadi jangan sampai nanti gelo nggak bisa sekolah negeri. Prinsipnya adalah sekolah dan gratis gitu. Oke, makasih. Ye. Selanjutnya silahkan Budian dari TK Masito. Tambak Sari. Ibu, suara saya terdengar G, insya Allah. Cukup jelas Budian. Baik, untuk saya mau menanyakan tentang yang siswa MBR untuk pendaftaran yang Senin besok Ibu. Ini kan saya dapat beberapa informasi untuk yang jalur mitra warga yang siswa MBR itu kan ada link khusus yang dia harus mengupload data MBR ya Bu ya, apa data ke Dinsos itu loh Bu, yang jadi dia harus
yang salah satu filenya adalah menyertakan surat keterangan dari sekolah. Nah, apakah surat keterangan tersebut itu, maksud saya untuk yang siswa MBR memang harus dan wajib untuk mengupload ke dinas tersebut, yang mungkin nantinya akan diwajibkan diminta oleh sekolah SD yang nantinya akan diterima atau bagaimana gitu? Oke. Baik, kemudian saya jelaskan. Bapak dan Ibu yang lain, nanti untuk pertanyaan yang sama, tolong jangan ditanyakan lagi ya. Jadi barangkali apa yang ditanyakan Budian itu sama dengan pertanyaan penjenengan. Kemudian saya akan menjelaskan dua hal yang berbeda. Yang pertama, terkait MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat Surabaya yang berpenghasilan rendah itu untuk kewenangan siapa yang termasuk dan lain sebagainya itu ditangani oleh dinas sosial. Caranya adalah masyarakat ke RT RW, kemudian nanti kelurahan atau RT RW sendiri akan membantu memasukkan aplikasi dari dinas sosial. Aplikasi dari dinas sosial itu jadi masyarakat tidak perlu datang ke dinas sosial, tidak perlu pergi kemana-mana, cukup mengisi secara online. Bisa mengisi sendiri, bisa dibantu kelurahan, bisa dibantu RT RW. Kalau sudah mendaftar di aplikasi itu, akan dilakukan verifikasi oleh tim dari dinas sosial. Akan dilakukan verifikasi oleh tim dari dinas sosial. Sudah menunggu saja, sudah selesai. Nah, tahapan itu dilakukan bagi semua masyarakat yang saat ini sudah menjadi MBR. Nah, sudah ya, yang satu terkait MBR. Yang kedua, kita berbicara PPDB. Pada saat PPDB ini, masyarakat yang termasuk MBR tidak perlu upload apapun, termasuk surat keterangan dari siapapun, tidak perlu. Karena status MBR itu sudah melekat di NIK. Jadi kalau misalnya, saya nggak berbicara yang baru mendaftar hari ini ya Budian ya, misalnya seseorang itu sudah termasuk MBR ya, sudah termasuk MBR, pada saat mendaftar dengan NIK yang dientrikan di PPDB, itu sudah terbaca bahwa NIK ini adalah keluarga MBR, begitu. Paham Budian? Oke, begitu nggih? Ya, jadi kalau misalnya masyarakat mau mengecek, ada aplikasi di si MBR itu bisa ngecek di situ apakah NIK itu termasuk MBR atau tidak. Karena aplikasi PPDB ini sudah ngeling dengan aplikasi si MBR yang dimiliki oleh dinas sosial, seperti itu. Oke. Terima kasih ya Budian. Oke. Baik, berikutnya ada Bu Tita Sabila dari TK Anugrah. Silakan. Ya, bisa mendengar suara saya? Bisa Bu Tita, silakan. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya tadi dengan untuk mendaftar yang seumpama kalau kita ada wali murid yang mendaftar tapi dia itu nggak ingin sekolah di situ. Ya. Contohnya seperti kakaknya murid saya ini kan daerah Tegalsari, namun sudah tinggal lama di daerah Rungkut. Nah, dia mau sekolahnya di daerah Rungkut. Apakah harus melalui zona kelurahan atau langsung zona kota G? Oke. Terima kasih Bu. Nggih Bu Tita, nggih. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, jadi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di PPDB, yang di zona itu yang dimaksud adalah zona tempat tinggal siswa sesuai dengan kartu keluarga, sesuai dengan KK ya. Jadi kasus-kasus yang seperti diceritakan Bu Tita itu mungkin tidak satu dua tapi banyak ya. Jadi sebenarnya masyarakat sendiri juga harus dewasa ya dalam memahami, karena ketentuan PPDB yang seperti ini nih kalau tidak salah sudah berapa tahun ya Bu Heni ya? Sudah 3-4 tahunan ya Bu Heni ya. Yonasi itu sudah sekitar 4 tahunan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat itu tinggal di tempat yang tidak sesuai dengan KK dan sudah
lama ya memang harusnya pindah harusnya pindah kakak. Tetapi kan masalahnya orang itu kan macam-macam. Pindah kakak juga tidak semudah itu kan begitu ya. Nah, namun nanti yang perlu difahami Bu Tita, yang perlu disampaikan, pendaftaran itu menulis NIK Bu Tita. Jadi pendaftar itu pertama memasukkan NIK. Begitu memasukkan NIK, memasukkan alamat, pilihan yang muncul adalah sekolah-sekolah yang ada atau yang dekat, yang ada di kelurahan sesuai kakak itu, gitu loh. Nah, apakah dia punya kesempatan mendaftar di Rungkut pada saat zona tingkat kota? Bisa, tapi berapa peluangnya? Tidak tahu, bergantung apakah sekolah di Rungkut itu ada enggak siswanya, gitu loh. Kalau tiba-tiba sekolah di Rungkut itu kuotanya sudah penuh, ya tidak muncul juga, tidak bisa seperti itu. Bu Heni mau menambahkan? Monggo Bu Heni. Ampun Bu Muna. Yeah. Oh, seperti itu Bu Tita. Jadi ya nggak apa-apa, tugas kita memberikan edukasi ke masyarakat. Bu Tita menjelaskan ke orang tua, Pak, Bu, karena nanti mendaftarnya itu menggunakan NIK yang ada di KK, maka nanti sekolah yang muncul ya sekolah yang ada di kelurahan di mana kakak penjenengan itu, begitu. Tapi kan ini jauh dari rumah saya, Bu. Ya, itu resiko karena memang Bapak Ibu tidak pindah ke kakaknya, tidak dipindah ke yang baru itu, seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa melayani semua permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ya, namun kita tetap memberikan pemahaman-pemahaman sesuai kemampuan kita. Ngaten nggih Bu Tita? Nggih. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa sudah banyak ya diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan dengan diskusi kita hari ini sebagai tambahan sangu Bapak dan Ibu untuk memberikan penjelasan ke orang tua. Bapak Ibu kami dari Dinas Pendidikan mohon titip betul nggih, tolong disampaikan ke wali murid, diundang wali murid mungkin yang anaknya mau masuk ke SD negeri, tolong disampaikan websitenya, ketentuan-ketentuannya disampaikan. Kemudian jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang mau ditanyakan, tidak perlu wali murid datang ke dinas berbondong-bondong. Ada layanan tadi, ada WA, ada email, ada Twitter, ada Instagram, ditulis di situ, insya Allah kami layani dengan baik ya, kami bukanya itu 24 jam nggih. Ngaten nggih Bapak dan Ibu nggih. Dibuka semuanya aja Mas kalau sudah terakhir. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan dengan sosialisasi khusus pada teman-teman di kepala dan TK ini nanti membantu kami yang ada di Dinas Pendidikan tersosialisasikan kepada masyarakat Kota Surabaya khususnya, sehingga nanti pada saat pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar. Terus sekolah swasta. Iya, tapi kok gak bayar. Mampu enggak anjane Disurvei. bener-bener gak mampu ini. Masih mepet tembok. Ya, Mas. Tetep tembok ala anu nggih, mboten angkel nggih. Tambah tiba. Ngene lho. Iya, Bu. Yo. Wis iki. Ate daftar mau mulyo. Pak Anton, Bu Hilda, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup Ibu. Oke. Matur nuwun Pak. Nggih. Begitu ya Bapak dan Ibu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan sosialisasi khusus untuk kepada teman-teman kepala dan guru TK PPDB Kota Surabaya untuk jenjang TK, SD, SMP ini berjalan dengan lancar. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mohon izin saya lihat. Sama-sama.